Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak tahun 2003 sampai 2012 memberikan konseling kepada banyak orang secara otodidak. Kemudian mulai tahun 2012 sampai sekarang 2022 saya menggunakan Stephen sebagai basis dalam saya memberikan konseling. Ternyata teman-teman, ketika kita memberikan konseling berbasis Stephen itu kita lebih mudah, lebih efektif, dan hasilnya juga bisa segera dirasakan. Untuk posting saya pertama kali ini saya akan membahas tentang parenting berbasis Stephen. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa sih itu Stephen itu. Stephen itu merupakan ilmu bakat yang ditemukan oleh Farid Boniman, orang Indonesia asli. Yang mana Stephen itu adalah singkatan dari 5 tipe itu sendiri, yaitu S-nya sensing, T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, I-nya instinct. Dan ilmu ini didasarkan pada sistem operasi otak. Sistem operasi otak ini kalau kita sandingkan dengan HP kita adalah sistem operasi dari HP itu sendiri atau Android-nya, cara kerja HP. Ya, HP kita sebagai besar Android, kalau iPhone itu pakainya iOS ya. Sama ya, ternyata otak kita itu juga ada Android-nya atau sistem operasinya, yang mana di otak itu ada 5 belahan otak. Dan ketika salah satu otak itu dominan berfungsi, maka dia menjadi sistem operasi otak itu kemudian bisa memberikan atau menjadikan orang itu spesifik sesuai dengan sistem operasinya itu. Ada 5 belahan otak ya, jadi kalau yang aktif itu adalah limbe kiri, dia akan menjadi orang sensing. Kalau yang aktif adalah neokortek kiri menjadi orang thinking. Kalau yang dominan itu neokortek kanan menjadi tipe intuiting. Kalau yang sering digunakan itu adalah limbe kanan, dia menjadi personal yang namanya feeling. Dan yang terakhir, ketika yang paling aktif itu batang otak, dia menjadi orang insting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu dulu saja, yaitu tentang sensing. Sensing itu otaknya mengendalikan otot ya. Kemudian akibatnya apa? Ketika dia menggerakkan otak dia menjadi fresh. Otak dia menjadi fresh. Sehingga kalau dia ingin bahagia, melakukan kegiatan yang sifatnya beban ya, misalnya belajar begitu, dia harus olahraga dulu, tapi jangan lama-lama ya. Mungkin anak SD misalnya sebelum belajar yang tipe sensing disuruh melalui lapangan 2 kali saja, sudah agak berkeringat karena menggerakkan otot, otaknya jadi fresh, maka dia siap belajar. Maka anak insting ini ya belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Saya hari ini tidak akan membahas gaya belajar anak sensing, tapi pola asuhnya dulu. Karena otaknya mengendalikan otot ya, maka ototnya jadi dominan. Dan ketika orang secara umum kita menggunakan otot sebagai energi utama, maka dia punya karakter apa? Cuek ya. Mohon maaf bapak-bapak yang bekerja di dunia fisik ya, mungkin yang sering angkat-angkat barang atau yang lainnya, yang intinya menggunakan fisik, rata-rata karakternya menjadi cuek ya, kurang care pada orang lain. Demikian juga dengan sensing, karena dia aslinya ya, bakat itu aslinya orang ya, bakat dia aslinya dia adalah harus menggerakkan otot. Maka ternyata anak sensing itu yang saya temui 100% yang saya tes Stephen dia sensing, dia anaknya cuek. Kalau ketemu dengan anak yang cuek, gimana sih pola asuhnya? Ya pola asuhnya harus ditekan karena dia cuek. Kalau hanya disindir saja, kalimat lemah lembut, dia tidak akan mau mengikuti, karena bagi dia itu kurang greget ya, kurang bisa memberikan pengaruh yang kuat pada dirinya. Maka dia mengharapkan memang harus ditekan. Gimana kalau dia stres? Insya Allah tidak ya. Obatnya apa? Ditekan, tapi juga dikasih syarat ya, menekan dan bersyarat. Ditekan, ketika sukses dia dikasih hadiah. Contoh misalnya kita punya anak sensing, sudah dikasih aturan saja, kamu ranking 1 hadiahnya ini, ranking 2 hadiahnya ini. Kalau kamu ujian harian dapat 100 misalnya, kamu saya kasih hadiah 10.000 ya. Sebaiknya hadiahnya uang atau barang, silahkan, boleh, dua-duanya boleh, sesuai dengan kemampuan bapak dan ibu, tergantung dari finansial masing-masing gitu ya. Nah ini contoh nih ya, contoh nih.
ada seorang bapak ya ngomong pada saya, Pak Sofyan, anak saya kok nggak mau belajar ya, dia sensing sukanya mainan terus ya, main basket, main sepeda dan seterusnya. Saya tanya, Bapak, putranya sudah sering kasih hadiah? Sudah Pak Sofyan. Hadiahnya di depan atau belakang? Di depan. Mohon maaf Pak, kalau di depan itu bukan hadiah tetapi DP ya. Anak sudah dikasih DP, uang muka, ya dia nggak mau belajar karena apa yang diharapkan sudah didapat. Maka hadiah itu harus di belakang, di akhir ketika dia telah mencapai prestasi. Bapak ini kreatif ya, kemudian dia memberi aturan pada anaknya, nak, setiap kamu berbuat kebaikan kamu tak 1 poin, membantu orang tua 1 poin, sholat di masjid 1 poin, membersihkan mobil bapak 1 poin, terus pokoknya kebaikan termasuk belajar dia 1 poin. Ketika poinmu itu 300, kamu nanti carikan pada ibumu, kamu boleh membeli sepatu, membeli bola dan seterusnya ya. Sebulan kemudian bapak ini menemui saya dan dengan ceria berkata, wah Pak Sofyan, anak saya sekarang sudah bagus ya, mau belajar setelah saya beri tips yang Pak Sofyan berikan, yaitu diasuh dengan cara menekan dan bersyarat untuk anak sensing. Alhamdulillah ya, biasanya tidak pakai lama ketika kita menerapkan pola asuh berbasis bakat, dalam hal ini adalah bakat yang versi Stephen, insya Allah anak akan mudah dikendalikan. Demikian dari saya Suwan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus channel kami, Lead Your Way.